Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin kue putu ayo, tapi aku bikin yang versi jumbo. Ini tuh super gampang cara bikinnya, terus juga lembut dan enak. Mau tahu gimana cara dan proses pembuatannya? Ikuti videonya sampai akhir ya. Langsung saja mari kita membuat. Di sini saya pakai 70 gram kelapa parut. Kelapa parutnya ini yang sedang, jangan yang terlalu tua. Kemudian ada sejumput garam, ini sedikit saja, jangan terlalu banyak karena nanti bisa asin rasanya. Nah, untuk menambah aromanya, di sini saya akan masukkan daun pandan 1 lembar saja, lalu saya potong-potong seperti ini. Kemudian ini kita aduk agar tadi garamnya tercampur rata, lalu kita akan mengukusnya. Ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kelapa parut ini akan kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, ini kelapa parutnya bisa kita angkat, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita akan membuat larutan santan. Di sini bahan yang digunakan yaitu 1 saset santan instan. Kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian di sini saya akan menambahkan pasta pandan. Ukurannya sesuai dengan selera, jangan terlalu banyak. Di sini saya pakai sekitar 3 tetes. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Jika larutannya sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menyiapkan sebuah cetakan. Di sini cetakannya saya akan olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti adonan kuenya tidak menempel. Seperti ini, kemudian kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonan kuenya. Di sini saya sudah siapkan 1 butir telur dengan ukuran besar. Lalu saya masukkan setengah saset vanili bubuk. Dan juga saya akan masukkan 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir. Bahan selanjutnya yang kita masukkan yaitu emulsifier. Di sini saya pakai SP dengan takaran setengah sendok teh saja. Dan semua bahan ini akan kita mixer dengan speed yang tinggi sampai nanti adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Setelah sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini, artinya mixer bisa kita matikan. Lalu bahan selanjutnya yang kita masukkan yaitu 5 sendok makan atau setara dengan 50 gram tepung terigu. Mereknya boleh apa aja, di sini saya pakai segitiga biru. Tepung terigunya kita masukkan dengan cara bertahap seperti ini. Kemudian kita aduk dengan menggunakan teknik aduk balik. Nah, setelah terigunya sudah menyatu dengan adonannya, langkah selanjutnya kita akan masukkan larutan santan yang sebelumnya kita buat tadi. Boleh secara bertahap atau boleh juga langsung dimasukkan seperti ini. Hanya saja nanti kita harus benar-benar memastikan supaya larutannya ini benar-benar menyatu dengan adonannya. Ini kita aduk dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu aduk balik. Sekali lagi, ini larutannya harus benar-benar menyatu dengan adonannya ya, supaya nanti hasil kuenya tidak bantat. Jika adonannya sudah menyatu rata semua seperti ini kita sisihkan sebentar dulu. Kemudian kita akan menyusun parutan kelapa yang sudah dikukus ke dalam cetakannya. Kemudian kelapa parut ini akan kita tekan-tekan dengan menggunakan tangan seperti ini. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, setelah selesai, ini adonannya bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan.
Setelah selesai, ini bagian atasnya bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula seperti ini ya. Ini akan saya hentak-hentak beberapa kali seperti ini supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Kemudian adonan ini akan kita kukus kurang lebih selama 25-30 menit. Dan kukusan ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Ini bagian tutup pancinya, saya lapisi dengan kain serbet bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ya. Setelah 30 menit, ini kuenya sudah matang dan kita bisa angkat. Nah, ini dia kue putu versi jumbonya sudah matang dan sudah bisa disantap bersama 6-7 orang. Hanya dengan menggunakan 1 butir telur, kita bisa mendapatkan kue yang seenak dan selembut ini loh. Sekarang kita akan coba untuk memotong kuenya untuk melihat selembut apa sih bagian dalamnya. Nah, ini dia, bisa kita lihat bagian dalamnya. Di tangan sudah terasa lembutnya, terus warnanya juga cantik banget. Nih, semakin kelihatan kan cantik dari warna dan lembutnya. Ketika dicoba, rasa manisnya dan juga rasa gurih dari santan kelapanya ini sangat enak sekali. Pokoknya ini recommended untuk dicoba di rumah. Walaupun nggak punya cetakan kecil, masih bisa pakai cetakan seadanya yang ada di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.